Malam itu langit tampak murung saat saya bersama Rani memulai perjalanan kami dari Balikpapan menuju Samarinda. Kami berdua, teman sekantor, memutuskan untuk pulang menggunakan jalan darat dengan mobil pribadi Rani, tanpa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kami memasuki area yang lebih sepi, suasana mulai terasa berbeda. Rani yang sedang mengemudi mencoba memecah kesunyian dengan bercerita tentang legenda urban daerah itu, termasuk kisah kuyang yang konon meresahkan warga setempat. Saya hanya tertawa mencoba tidak menanggapi cerita seramnya dengan serius. Namun, tawa kami berhenti ketika tiba-tiba mobil kami mogok tepat di tengah hutan yang gelap gulita. Rani mencoba menyalakan mesin beberapa kali, tapi tidak berhasil. Kami saling pandang, merasakan denyut nadi yang mulai meningkat. Saya memutuskan untuk keluar sebentar, mencari sinyal untuk memanggil bantuan. Sementara Rani tetap di dalam mobil. Langkahku terhenti ketika suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara yang seperti mendesah dan mengadu membuat bulu kuduku berdiri. Saya berbalik ingin kembali ke mobil. Namun apa yang saya lihat membuat nafasku tercekat. Di atas pohon, sosok tubuh tanpa kaki, hanya kepala dan organ dalam yang terlihat, sedang mengawasi kami. Itu adalah Kuyang. Dengan cepat, saya berlari kembali ke mobil, memberitahu Rani tentang apa yang saya lihat. Wajahnya pucat, dan dia dengan segera mengerti bahwa kami dalam keadaan bahaya besar. Kami berdua mencoba tetap tenang, mencari solusi dari situasi mengerikan ini. Rani dengan suara yang gemetar mengusulkan untuk berdoa bersama, berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kami berdoa dalam diam. Hati kami berdegup kencang, berharap agar makhluk itu menjauh dari kami. Tiba-tiba suara mendesah itu semakin dekat, dan mobil kami mulai bergetar. Kami berdua terdiam, takut untuk membuat suara apapun. Di luar sana, di kegelapan, kami tahu makhluk itu sedang mengintai. Saat itulah, dengan sebuah keajaiban, mobil tiba-tiba menyala. Rani tidak membuang waktu dan langsung menginjak gas, melaju secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Dalam kepanikan, kami tidak menyadari bahwa makhluk itu ternyata mengikuti kami, terbang dengan cepat, mengejar mobil kami. Kami bisa melihatnya dari kaca spion, terbang dengan kepala yang menyala-nyala, meninggalkan jejak cahaya merah di kegelapan. Rani berusaha keras untuk tetap fokus mengemudi, menghindari lubang dan rintangan di jalan. Sementara saya membantu memantau posisi Kuyang dari belakang. Kami berdua berteriak ketakutan, berdoa agar dapat lolos dari kejaran makhluk itu. Ketika kami mendekati kota Samarinda, makhluk itu tampaknya mulai menyerah. Kecepatan terbangnya mulai menurun, dan tidak lama kemudian ia menghilang ke dalam kegelapan. Kami berdua menghela nafas lega, walaupun masih dalam ketakutan. Sesampainya di Samarinda, kami langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja kami alami. Namun tidak ada yang benar-benar percaya pada cerita kami. Mereka menganggapnya bahwa khayalan atau akibat lelah dari perjalanan. Setelah kejadian itu, baik saya maupun Rani tidak pernah lagi menggunakan jalan itu saat malam hari. Kami selalu berusaha untuk memulai perjalanan lebih awal agar tidak terjebak di jalan saat senja tiba. Kisah kami menyebar di kalangan teman dan keluarga, dan tidak lama kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang awalnya skeptis, tapi lama-lama lebih banyak cerita serupa muncul, membuat orang mulai percaya. Beberapa waktu kemudian, sebuah tim peneliti dan pemburu hantu lokal memutuskan untuk melakukan investigasi di jalan tersebut. Mereka ingin mencari tahu kebenaran di balik legenda Kuyang yang telah lama meresahkan warga setempat. Apakah mereka berhasil menemukan bukti? Itu masih menjadi misteri hingga saat ini.
Namun satu hal yang pasti, cerita tentang teror malam di Jalan Balikpapan Samarinda telah menjadi legenda urban yang tidak akan pernah dilupakan. Bagi kami, pengalaman itu telah mengubah pandangan kami tentang dunia. Kami menjadi lebih waspada terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis, dan lebih menghargai setiap saat yang kami miliki, karena kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di kegelapan malam. Pesan dari cerita ini sederhana, tak semua yang kita dengar atau kita baca adalah fiksi. Ada kalanya realitas jauh lebih mengerikan dari cerita-cerita horor yang sempat kita anggap hanya rekaan belaka. Dan bagi siapa saja yang berencana melintasi jalan antara Balikpapan dan Samarinda, berhati-hatilah. Anda mungkin tidak percaya pada legenda urban, tapi tidak ada salahnya untuk lebih berjaga-jaga, terutama jika perjalanan Anda harus dilakukan di malam hari.